الرحمن من الأنبياء والمرسلين صلوات الله عليهم أجمعين. كافة الأولياء الشهداء الصالحين أينما كانوا وحلت أرواحهم من مشارق الأرض المغاربها بر وبر، خصوصا مؤلف هذا الكتاب الإمام البخاري، ثم إلى روح الإمام القسطلاني، ثم إلى روح صاحب هذا المقام الجد عبد الله وزوجته الوالد أحمد خليل عبد الله، إخوان أمواتنا وأمواتكم وأموات الحاضرين وأموات المسلمين أجمعين، غفر الله لهم. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم سر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم وقال رضي الله عن babul istinthari utawi iki kubab nerangaken nyemprotaken banyu saking irung. Dadi mun memasukkan air ke dalam hidung nih kenyamanah istinsyak. Adapun mengeluarkan air yang dihirup, yang dimasukkan, itu namanya istinthar. Babul istinthari utawi iki kubab nerangaken nyemprotaken banyu saking irung fil wudu'i ing dalem wudu. An Abi Hurairah, saking Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu wa ardhah. Muga-muga paring ridha sapa Gusti Allah anhu saking Sayyidina Abi Hurairah, anin Nabi saking Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, qala dawu sapa Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam: man tawadda'a falyastanthir wa man istajmara falyutir. Man utawi sapane wong iku tawadda'a lamun wudu sapa siman. Man utawi sapane wong iku tawadda'a lamun wudu sapa siman, falyastanthir mongko becik nyemprotaken banyu sapa siman. Nyemprotaken banyu saking irung sapa siman. Falyastanthir mongko becik nyemprotaken no banyu sapa banyu saking irung sapa siman. Mongko becik nyemprotaken banyu saking irung sapa man. Waman lan utawi sapane wong iku istajmara lamun peper, istijmar bersuci dengan menggunakan batu. Waman utawi sapane wong iku istajmara lamun peper utawa sesuci kelawan watu, istijmar. Waman utawi sapane wong iku istajmara lamun peper sapa siman, garis miring bersuci dengan menggunakan batu. Waman utawi sapane wong istajmara iku istajmara lamun peper sapa siman atau sesuci kelawan nganggo watu. Tentunya batu yang kecil. Wahya ala hajar as-saghirah. Falyutir mengko becik ganjilakeno ganjil. Falyutir mongko becik ganjilono sapa siman, ngak kelero bene ganjel. Falyutir mongko becik ganjilono sapa siman, pegencil. Maksudnya dengan mengambil 3 potongan batu kecil.
Jika batunya kecil maka mengambil 3 bagian, thalatha qita'in, 3 potongan kecil dari batu. Jika batunya kecil maka mengambil 3 batu. Jika batunya besar maka mempunyai 3 sudut, atas, bawah, samping, atau segitiga atau belingkar masalan. Ya. Man utawi sapane wong kutawaddo alaman wudu sapa siman falyastanthir mongko becik nyemprotaken banyu saking irung sapa man, waman lan utawi sapane wong iku istajmara lamun peper sapa man bersuci sesuci kelawan gawe watu falyutir mongko becik ganjilono sapa si man. Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu an, atau yang bernama asli Abdurrahman bin Sukhrin, dipanggil bapak kucing kecil Abi Hurairah karena senengna merawat seekor kucing yang kecil, maka Abi Hurairah nyaman tibi Abdurrahman bin Sukhrin meriwayatkan satu hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berwudu maka hendaklah dia melakukan istinthar atau menyemprotkan air dari hidung. Istinthar sebagaimana kesunahan hadis yang pertama adalah istinsyak, memasukkan air ke dalam hidung kemudian disemprotkan. Nekanya mana? Istinthar. Semprotaki istinthar. Maka bagaimana bagi orang yang melakukan istinsak, maka disunnahkan istinsak dan disunnahkan istinthar, menyemprotkan air. Menyemprotkan air dari hidung itu hukumnya sunnah. Idza tawaddaa ahadukum falyastanshik biman khiraihi minal ma'i. Sahabat Abi Hurairah dalam hadis lain menjelaskan, idza tawaddaa, jika salah seorang di antara kalian berwudu, falyastanshik, maka hendaklah ia menghirup air ke lubang hidung. Nyamanan apa? Istinsyak, menghirup air ke dalam hidung, ini kenyamanan istinsyak. Biman khiraihi, dengan dimasukkan ke 2 lubang hidungnya. Diki caranya praktek kaki. Istinsyak biman khiraihi minal ma'i, mengambil 1 tegukan dari air dengan tangan ataupun dengan cibuk. Boleh dilakukan dengan beberapa cara. Cara yang pertama yaitu dia menuangkan air ke telapak tangan kanan, kemudian ia masukkan berkumur madmadah. Setelah madmadah, sisa air yang ada di telapak tangan dibuat untuk istinsyak. Jadi ngala caok bi tanang ekebe mor kemor pas sisa ekebe de elong. Ini cara yang pertama. Ekebe mor kemor, kemudian langsung masuk dari dalam elong. Berarti 1 situng cauan air, sekali mengambil air berarti dapat 2 kesunahan. Berarti mengambil berisi air baik langsung dari cibu atau langsung dari dari jeding nikah sabak dengan telapak tangan, kemudian yang kuingat nikah cara memasukkan tangan ke dalam bejana ataupun jeding ke umur dan memasukkan air ke dalam hidung. Ingat kiburu nikah cao mor gemor pas sabak daelong sergu baik. Atau cara kedua, mengambil air untuk madmadah.
tiga kali mengambil air untuk istinsyak kening, berarti epesa ya, mengambil air ke gemor untuk matmadhah berkumur, kemudian tiga kali berkumur dengan tangan mengambil air, kemudian mengambil lagi yang pertama, kedua dan ketiga untuk istinsyak pelepu dalam elong. Ini cara nomor 2. Baru kemudian sunnah-sunnah berikutnya ya, mur kemur nikah tak hanya sekedar mur kemur ya. Idza tawadda ahadukum falyastanshik biman khiraihi minal ma'i thummal yantathir. Jika salah seorang di antara kalian berwudu, maka hendaklah ia menghirup air ke lubang hidungnya, yakni istinsyak, lalu kemudian ia keluarkan nyamana istinthar, sunnah mon dalam keadaan tidak berpuasa. Khilaf di antara para ulama, adapun pendapat Imam Syafi'i makruh. Karena apa? Karena bada larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa baligh fil istinsyak illa an takuna shaiman. Seriuslah atau berkumur dengan serius, pasarah pusenika ya, bene mur kemur biasa. Wa baligh fil istinsyak, memasukkan air napanya mana ke napa matmadhah, kemudian istinsyak nika baligh epa ongkuan mun mur kemur engki pa sampai amonye, kemudian menghirup air ke dalam hidung istinsyak nika juga baligh esredut ongku illa antakuna shaiman, kecuali dalam keadaan berpuasa. Ketika keadaan berpuasa maka matmadhah tidak dianjurkan untuk mubalaghah, tahu sara-sara pokoknya kebe kesunahan amat madhah kemudian istinsak selama airnya tak masuk ke rongga hidung. Taib. Adapun pendapat Imam Syafi'i hukum makruh bagi orang yang berpuasa. Mau tak puasa, di luar puasa, maka memasukkan air ke dalam hidung disunahkan bukan hanya sebelum wudu, bahkan setiap bangun tidur. Dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza staiqadha ahadukum min manamihi fatawadda falyastanthir thalathan fa inna syaitana yabitu ala khayshumihi." Jika salah satu di antara kalian bangun dari tidur, maka hendaklah berwudu lalu beristinthar, mengeluarkan air dari hidung sebanyak 3 kali. Wudu, kemudian memasukkan air ke dalam hidung, istinthar, buang telok kali. Kenapa? Fa inna syaitana yabitu ala khayshumihi, karena sesungguhnya setan bermalam di batang hidung manusia. Jadi setan ini bergantung berneng batang hidung. Mangkana esoro mon jagat hidung, esoro mor gemor, esoro istinthar supaya setan neka taabid ngenep neng elong kulwi sambian. Neka secara syariat. Adapun secara medis bisa diperhatikan bagian THT, telinga hati, bagian dalam pokoknya. Jadi orang yang di penyakit kepelengan terus, coba nika istinsyak kemudian istinthar, karena membersihkan neng bagian kepala nika bisa bersih daripada kotoran dan penyakit. Jadi orang yang sebiasa kepelengan nyelo cetak, sering kepelengan nyelo cetak, coba pakai cara sunnah neka matmadhah marsineka istinsyak kemudian istinthar, sergu elong gele aing kemudian disemprotkan. Neka sunnah bukan hanya untuk melakukan sholat, bahkan setiap bangun tidur disunahkan berwudu. Kita pacet nih kepon cara untuk tidur, sebelum tidur cuci tangan, cuci kaki agar supaya bersih. Pacet sini kesunan nih kak. Bangun tidur cuci tangan, cuci mulut, cuci kaki. Kita baca sini kesunnah.
Lah ada pada sampean nyeting kain jaga tedung, yang langsung awudu. Beda oleh kesunahan dua. Tak burung sampean jaga tedung ya kejeding akeme, ya baca. Ya wudu sekali pas istinsyak. Nah, neka mun pacet mampu istinsyak. Nah, adapun mun tak mampu pacet sake, mun tak toman, bagi yang belum terbiasa untuk melakukan istinsyak maka akan terasa perih, sakit. Namun jika sudah terbiasa maka lega rasanya, melebihi orang napa nyamana orang pilek-pilek terus. Coba istinsyak nih kak kita tona enggak orang napa agora sini saya kan pacet sake ke agora terus nyaman suara agora tak lem nyaman cering benih menyaman gora nih karo bersihin kotoran mun pas menyaman tayo nyaman kapi agora tolo kali tak lem nyaman suara benih menyaman dia bersih kerak-kerak dalam napa tenggorokan kemudian kotoran yang elong iya seene asma terus elebunin aing abotok terus keluar anggota keluar kotoran pancet suara tak lem nyaman ya tak lem nyaman benih menyaman dia mau nyaman kapi suara apa ada emas benda nyaman ring suara ring nyaman suara je benda orang tak pati genteng keng nyaman suara seneng orang tak pati genteng keng nyaman suara tuti vokalis areng jereng areng jereng padahal tak genteng suaranya nyaman sempurna. Jadi agora ini benih menyaman polan beda orang agora terus nyaman ya agora bi kolen turin dia pelepudak gerung nah insyaallah au ngak suara desel rom ya taib jadi napa untuk kesehatan nah, jadi beberapa cara ketika Nabi SAW berkumur dan memasukkan air ke dalam hidung kadang-kadang satu cidukan untuk matmadah kemudian untuk napa istinsyak. Kanjeng Nabi juga terkadang melakukan seperti itu, satu cidukan air dengan telapak tangan kemur sisan untuk istinsyak dengan satu cidukan, kadang dua cidukan dan kadang tiga cidukan, kadang satu cidukan untuk matmadah, satu cidukan untuk istinsyak. Kadang-kadang Nabi juga menyambung kumur dan memasukkan air ke dalam hidung dengan satu cidukan, yang satu kali jalan berarti ya. Beliau mengambil bagian cidukan untuk mulut dan bagiannya dan lagi untuk hidungnya yang sesuai petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, nikahnya mana? Napa? Istinsyak, kemudian sunnah istinthar dengan tangan kanan. Kemudian wa man istajmara falyutir, dan barang siapa yang istijmar bersuci dengan batu maka harus 3 kali. Falyakhudh thalatha qita'in, mengambil 3 batu yang kecil. Kalau batunya kecil maka 3 batu. 1 batu tak cukup karena mun sampean membersihkan dengan batu kecil deki nambahin najis juga dari aing kemena sampian neka sekira tak berpindah tempat mun ajleber tak cukup telok maka wajib 6 mun sampai ajleber oneng ajleber sampean jadi pindah dari tempat asal lah akhili alelean maka tak cukup telo betoh tetapi wajib senapa betoh 6 betoh. Kemudian istinja neka wajib istinja, wajib hukuma istinja yaitu menghilangkan sesuatu yang keluar dari kemaluan yang basah, baik itu berupa buang air kecil atau berupa air besar. Afdolnya bima'in au hajarin. Bima'in pertama yaitu dengan batu, bihajarin kemudian
dengan air. Jadi bersihin kada istijmar 3 kali batu, kemudian diambillah air untuk membersihkan, itu paling utama, paling afdol. Ya, paling afdol. Istinja dengan batu. Adapun orang yang mengumpulkan air dan batu atau batu dan air, artinya mengumpulkan dia sesuci sebelum air dengan 3 batu, kemudian dengan air, kanu yajma'una bainal hajir wal ma. Ahli Kuba nikah sebelah kat mana kota Madinah ini, tiba dari masjidnya mana Masjid Kuba, masjid pertama yang didirikan oleh Nabi SAW sebelum membangun Masjid Al-Madinatul Munawwarah. Baru hijrah kanjeng Nabi ke Madinah, membangun satu masjid saatnya Masjid Kuba. Nah, penduduk Kuba nikah mengumpulkan batu dan air, sehingga Allah Subhanahu wa taala memuji mereka atas perbuatannya karena mereka bersuci dengan batu dan menggunakan air. Apa kata Allah? Fihi rijalun yuhibbuna ayyatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Fihi rijalun yuhibbuna ayyatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Ayat nikah asbabun nuzulnya fi ahli Quba, karena mereka yajma'una bainal hajari wal ma'i, mereka setiap kali bersuci menggunakan batu, baik bersuci dari air kencing atau berak, mereka menggunakan 3 batu kemudian dengan air. Bersiongku soceongku monan pon tada keragu-raguan, maka dipujilah oleh Allah Subhanahu wa taala, fihi rijalun yuhibbuna ayyatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Dipuji langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Maka yang lebih afdal adalah al-istinja bil hajar awalan thumma yatba'uhu bil ma. Pertama yaitu istinja dengan batu, 3 batu, kemudian diikuti dengan air. Fa in aradal iktisar ala ahadihima, jika kamu ingin mengambil salah satunya, fal ma'u afdal, maka jika ada batu ekanto beto gempang aing gempang, maka kama lebih afdol jika kita mengambil salah satunya, cukup salah satunya, tak papolong, maka lebih afdol adalah batu. Taib, maka batu. Adapun batu nika pun banyak syarat tak ben soroben betoh. Ya. Antakunal ahjar wa ma fi ma'naha min kulli jamidin tahirin qali'in yumkinu izalatan najasati bihi tahirah. Syaratnya batu yaitu batu yang keras dan yang suci dan yang bisa membersihkan daripada najis. Tak harus batu. Wa ma fi ma'naha, apapun yang dianggap atos. Atos dalam arti yang mampu menghilangkan najis. Kemudian yang suci, atos keng joma tamancok matalan atos tasahokoma fala yajuzu al istinja'u binajisin, maka tidak diperbolehkan istinja menghilangkan najis dengan sesuatu yang najis walaupun atos. Enggak contohnya enggak celatong si atos matalan tamancok si atos ya tak oleh. Kenapa? Tak bisa ngelangaki najis karena barengan najis. Kemudian ghairu muhtaram, benih sesuatu yang dimuliakan. Apa saya contoh dengan muhtaram? Ka khubusin roti, bodoh kan roti sekeras, roti kering. Roti kering ini kan bisa namanya mana atos, tetapi tidak bisa untuk dibuat istinja. Kenapa? Karena muhtaram, makanan tidak bisa dibuat untuk istinja. Atau daging masalan, walaupun atos tetapi sesuatu yang dimuliakan. Atau tulang juga al-azam juga termasuk napa muhtaram, maka tidak diperbolehkan bersuci beristinja menggunakan sesuatu yang dimuliakan, roti, sesuatu yang atos, atau buah-buahan, bi pao, bi apel kan atos,
berseen najis sekotorna keng kelaben kakanan buah-buahan atau makanan roti kering gele tak oleh. Taib beda sesuatu moneka najis, sesuatu yang najis tidak bisa untuk menghilangkan najis. Ada sesuatu yang menghilangkan najis tapi perbuatannya haram, bisa menghilangkan najis akan tetapi hukuman apa? Haram. Gitu termasuk nikah, muhtaram nikah, elang najis tapi muhtaram. Contoh, atau bersuci dengan sesuatu yang atos dari emas. Terlibat soki sampian sompama soki sarah. Uang ku akeh lebih emas be. Bimas emasan. Tak oleh nikah. Bener. Mujazi cukup. Tetapi walakinnahu haram. Kaqitain minadz zahab awil fiddah. Mujziun cukup. Bisa menghilangkan daripada najis. Cuma hal yang seperti itu hukumnya apa? Haram. Saking sogina. Ya. Akeh labi pese. Akeh labi emas. Akeh la bereng intan bermata. Ku keme akeh lana bereng emas. Pas pekuanga kan. Taib. Syaratnya batu harus 3 batu kalau kecil. Au bihajarin lahu thalathatu atraf, atau satu batu yang mempunyai 3 sudut. Jadi aba kerajaan andi 4 sudut atau 3 sudut, bentuk segitiga atau segi 4. Sudut pertama untuk menghilangkan sepertama, kedua untuk yang kedua, ketiga. Satu batu tetapi mempunyai 3 sudut. Mun satu sudut ngalak ning situng tok beli boleh nika saumpamana ngilangake najis bi betoh elang bi betul boleh pancet kena benih tambah soce justru tambah najis karena sampean menghilangkan dengan satu sudut bi situng cobucoh harus andi telo bucoh mon tak bisa telo betoh. Taib. Dan yakin bahwa dengan 3 batu neka ampun bersih tempat najis gila. Kemudian bisa hilang najis dengan hajar gila wa alla yatra 'alal mahalli syai'un akhar. Ada sesuatu saya keluar boleh. Jadi mon keluar boleh, mari gosok keluar boleh. Tidak terhitung, harus dengan 1 batu boleh. Keluar boleh gitu terus. Sekira mari potos tak keluar boleh. Bersihin boleh cukup tolo kali. Sesuatu atau sesuatu napanya mana bisa menghilangkan tisu matalan tisu tapi saya benar situ mon hanya kertas atau satu tisu maka nanti akan semakin melebar tempat najis nih kah dengan tisu tetapi mindil gila tisu gila sepak atos ya sekira pebenyak sehingga tak meluber najis ini kah. Baik. Kemudian faida tara alai syai'un, mari keluar boleh, mari bersihin keluar boleh, dibersihkan keluar lagi, bersih keluar lagi, maka wajibal ghuslu bil ma'i, maka tidak cukup dengan hajar, maka wajib dengan air karena sudah meluber. Karena keluar lagi syai'un akhar, keluar boleh. Ya, ini kebiasaan orang yang sandi penyakit prostat. Saluran kencing neka saya tak normal. Keluar boleh ceret, keluar boleh ceret. Nah keluar singak nika mun keluar terus toroah anyar deteng maka wajib dengan menggunakan air tak cukup kelaban apa betoh. Wa alla yujawi as-safha wal hasyafa, artinya tak ngelebeti nikah. Tuti mula keluar dari hasyafa nikah, ning hasyafa helm ya keluar dari nikah sebeda helm mari keluar dari nikah. Ini kamu nisbatan yang dubur keluar dari get jeri lah ya keluar dari jerinya nah ya tak cukup kelaban apa telo beto maka wajib kelaban beto kabirun lahu sittatu atraf, maka wajib dengan batu yang besar yang mempunyai 6 sudut atau dengan 6 batu yang kecil tak cukup telo mun pacet ngak nikah. Lazimahu sittatu ahjar, maka wajib 6 betoh. Kemudian syarat wa alla yajifan najasu, najis tak sampai kering.
Tetapi mungkin berjedah 1 menit 2 menit maka air kencing akan kering, maka tak bisa dibersihkan dengan batu. Tak bisa bersihkan bareng batu, tak bisa. Mun lan apa? Mulai kering. Wa alla yantaqila min mahallihi. Kemudian syarat tak pindah najis nikah, tetap ning tempat tah. Engki sampean odik ning tempat senyaman aing, Pak. Kita kepikiran mbiar. Yang baca sampean ning daerah si nyaman aing, mun daerah si kurang aing. Si kepengin nombe melarat. Pas kebe akela orang bitopan wos. Aing melarat, iya yunjuk rasa ben bioreng. Ya, maka mun odi ning tempat se melarat aing ki berharga aing nikah. Si kadang ngenom dari kajuan se epoker keluar aing ka sesek yenom. Keluar dari kajuan napa bintaos napa kaju napa kasa se epoker biasanya keluar netes aing dari kaju Banten kaju Jeren epoker peteng sini keluar ngenom dari kasa. Bayang aki sampean. Nggih sampean odik ning ngebor keluar nyaman. Ngakui alat pompa air bisa keluar. Tapi mun sampean odik ning situng daerah saya kekurangan aing. Nggih pun tak ngurus sik gebe ake lah cek gebe ngenombe ada kok. Nah, maka mun pacet langale ngak nikah tempat najis berpindah kemudian hajarnya batunya harus qali'an wa ayyakuna al-hajaru qali'an bisa menghapus menghilangkan daripada najis. Maka tak sah hukuma istinja ngangkui sesuatu selemah selembut tak bisa ya, ngangkui sesuatu selembut daun ya tambah aber je leber mun istinja kalau nikah. Tapi paham iki? Jadi ini kebab istinja. Nah, jadi afdol ini kan apa? Afdol ini ka istinja kade kelaban beto, kemudian bereng aing. Mun ngala cukup, ngala apande tak ceng lanceng, lebih afdol ingki peneka aing. Maka aing nika pun tidak dikhawatirkan. Tayyib. Jadi saya bersih kelaban sesuatu saya napanya mana? Saya bisa menghilangkan najis. Wal afdal al jam'u bainahuma. Yang paling afdal adalah mengumpulkan antara air dan batu. Walau nadiron, walaupun keluarnya adalah keluar sesuatu yang langka, tak keluar aing keme, nadir. Napa contohnya? Keluar dere masalan. Ya, keluar dere. Keluar dere. Walaupun ngak nikah keluar sedera kelak ki wajib istinja min kulli najisin radbin mulawwithin kharijin min ihdas sabilain. Sesuatu yang keluar dari dua jalan kemaluan depan dan belakang, sesuatu yang najis, baik yang keluarnya itu mutalawwith, yang basah atau yang kering, seatos, selumrah atau setak lumrah, aing biasa atau keluar dere dari sambian, wajib bersihin, wajib socen. Karena hukum mana? Najis. Keluar leker kan kering, tetapi neka benih keluar benih najis tapi muta najis kena ngesocen. Keluar mau saumpama sampean keluar akeme keluar PC kulantar wawat saumpama najis benih najis tapi muta najis kena ngesocen ya mon se napa cair tak bisa isocen najis hokoma keluar santen ya keluar santen benih santen jadi ya kayak mirip bi santen ya maka mon aroba mon maneh najis mon madhi najis mon mani tak najis karena manusianya terbuat dari sesuatu sesoceh yakni dari mani. Nah, tak najis tapi wajib mandi mon keluar maneh mon keluar madhi hukuma tak wajib mandi cuma hukuma najis. Nah, nikah sekuni dari keterangan apa istinthar nyemprotaki aing dari elong kemudian istijmar
Istijmar adalah bersuci. Darma fal yutir, karena perintah dari Nabi SAW, maka wajib hukuma telo kalih pakai batu, telo batu mun pacet tak namo telo beto sesemua raja, terus andi telo pucoh 3 sudut atau lebih dari 3 sudut. Mun 2 tak cukup, mun cuma ning 2 atas bebe tak cukup, harus telo sudut. Nah, nika ngak nika ya, jadi afdallah bi beto kade marsine ke bi aing afdol lah keng ya jarang orang ngelakuin dengan nikah, tapi mau orang si acing ki nyari beto lo aku buru lo dari jauh lah nyenjeng sarong ki nyari beto aja recetan tayyib mentermu ke titik ilmu semanfaat ya. Nikah penjelasan tentang apa istinthar menyemprotkan air dari hidung, kemudian istijmar membersihkan najis dari kemaluan dengan 3 batu atau dengan air. Kalau dengan 3 batu tidak cukup karena keluar dari tempat najisnya, maka tidak cukup dengan 3 batu, kan tetapi wajib 6 batu atau 6 sudut yang besar. Sepaling aman ki aing, sepaling aman. Nah, ini kan neng daerah sampean akemnya aziaro sama sampean aziaro wali si songo aziaro wali limo tadi pc pahakemnya neng ngetol pah tak mejer ya berharga akam itu deh berapa sih dia 3.000 apa ada 5.000 enggak pak tak keluar air pak pokok masuk 3.000 masih tak keluar air, enggak ngampung kenengan to, enje tak akela engko. Anu pinjam tempatnya saja, mau buang to, ndak ngambil air, ya tetep 3.000. Tak ning 4.000, tak ning 3.000. Akeme ning ngetol ya. Ya wis bi beto be lah, aman bi beto. Tampang tadi pese 3.000. Tadi sango. Ya kebeli rokok tadi ngecer tadi pas ki apa adeng. Ile nyari kenengan saya sepem pembuang kiri ya, nyari beto semua raja ki cek rasa mon botona kasar ki okor pon tako beda kapi tako loka kapi okor ya okor tako beset kapi ya pokok ndak harus kasarin sini kayak cek nih bareng lentur bareng si sangat rentan ki sekira pon kosot sekalian kosot pole sekalian kosot pole sekalian cukup pona kimon bos tak bisa cek bi aing bi payah ngabi kentelo tembe ya. Nikah penjelasan tentang napa istinthar ben napa istijmar menyemprotaki aing dari elong nikah hukum sunnah. Adapun tata cara nggak gelek bisa dengan 1 kali cidukan dengan 1 kali jalan mendapatkan 2 untuk madmadah kemudian istinsyak, atau dengan cara yang kedua mengambil satu-satu keneng. Tayyib nikah untuk kesehatan kapi nikah ya, untuk kesehatan sedaja nikah. Jadi Islam nikah sangat peduli tentang kesehatan dan kebersihan. Mulai bersih sehat insyaallah. Kotor nikah kipun pang kalau penyakit. Nah, jadi ndak harus sampian untuk melakukan sholat saja menjelang sholat baru istinja, ndak, wajib, hukumnya wajib. Wal istinja'u wajibun, bersuci wajib hukumnya. Bersuci ini wajib hukumnya. Buang air kecil, buang air besar, bukan karena disebabkan mau melakukan sholat, enggak. Wal istinja'u wajibun, wajib hukum akela bersih ini wajib hukum minal bauli wal ghaiti. Wal afdal ayyastanja bil ahjar thumma yatba'aha bil ma wa yajuzu ayyaqtasira 'alal ma aw 'ala thalathati ahjar. Ya, lebih utama adalah dengan batu dan dengan air, dan diperbolehkan mengambil cukup atas air atau 3 kali batu yang bisa membersihkan daripada tempat najis. Adapun sunnah-sunnah kita ada ponan. Sunnah menjauhi menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Wajtanibul baul wal ghaid fil ma'ir raqid wa tahta syajaratil muthmirah. Ki pon penjelasan saya sebelum-sebelumnya. Tapi harus akela cuma seltek pelebu tak akela ya. Bagian bir supir toleh ada orang cer seltek lah aklia pasal seltek
selerek tak oleh nika ya. Wal istinja wajibun, istinja nika hukuma wajib. Asa soceh baik menggunakan batu atau menggunakan air hukumnya wajib. Kelaben napa pun saya bisa menghilangkan najis nika gela. Nah, termoga dadi ilmu manfaat. Wallahu a'lam bissawab. Allahumma salli afdala salatin ala as'ad